Nah, hari ini Anda siap dengar firman Tuhan? Ya, kita belajar sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kita akan belajar tentang impian dan khususnya kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Abraham. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17. Kita baca sama-sama ya teman-teman semuanya ya. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Jadi kita bisa melihat Kisah Para Rasul 2 ini mengquote dari kitab Yoel. Jadi sudah dinubuatkan sejak lama bahwa orang tua akan mendapatkan mimpi ya, dan anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan dan anak-anak kecil akan mendapatkan nubuatan demi nubuatan. Jadi ketika kita bicara tentang pelayanan gereja Mawar Sharon, itu bukan ketika dikatakan dapat the year of dream and vision yang dicanangkan oleh Pastor Philip, itu bukan hal yang baru. Dari Kisah Para Rasul sudah dibuatkan, bahkan dari Yoel di kitab Perjanjian Lama sudah dituliskan. Dan puji Tuhan kita hidup di hari-hari terakhir, berarti nubuatan ini akan lebih digenapi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi saya mengucap syukur ada di gereja yang ada di dalam kegerakan Tuhan, di mana anak-anak dilawat Tuhan, bisa dipakai Tuhan, orang muda itu bisa bergerak dan melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Bahkan orang-orang yang tua itu akan juga tidak ketinggalan. Amin. Kita akan dapatkan mimpi demi mimpi. Nah, hari ini saya ingin, sebelum saya sharing tentang kehidupan Abraham, bagaimana dia mendapatkan mimpi, saya ingin share dulu kenapa sih mimpi itu berguna di dalam kehidupan kita. Apa gunanya mimpi? Karena mungkin bagi seorang anak kecil mimpi itu mudah sekali rasanya. Kalau saya tanya sama keponakan saya yang paling kecil aja ya, dia tanyakan kamu mau jadi apa gitu ya, dia gampang jawabnya, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot, saya mau jadi insinyur gitu ya. Banyak sekali, gampang banget dia cerita tentang mimpinya. Entah kenapa ketika kita bertumbuh dewasa, ya, ketika ditanya kamu mimpinya apa, kita lebih banyak mikirnya daripada ngejawabnya. Kita nggak bisa sespontan anak kecil, kita bahkan berkata mau mimpi yang besar pun itu jadi takut. Kenapa? Karena banyak dari kita sudah ngalamin yang namanya tantangan kehidupan. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Karena begitu banyaknya tantangan kehidupan, membuat kita punya banyak alasan untuk tidak bisa bermimpi. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita demikian. Yang percaya katakan amin. Tuhan menghendaki kita itu tetap hidup di dalam mimpi, khususnya mimpinya Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak stop hari ini. Tidak cukup dengan apa yang Anda nikmati hari ini. Tuhan ingin bawa Anda ke satu posisi, satu tempat, suatu impian yang lebih besar dari keadaan kita hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita sebelum bahas itu, saya mau bahas dulu. Apa sih gunanya mimpi di dalam kehidupan kita? Apa gunanya mimpi dan penglihatan? Ketika saya merenungkan ini, ada satu poin yang penting yang saya catat, Bapak Ibu juga bisa catat. Ternyata mimpi itu gunanya pertama untuk bisa membangkitkan semangat dalam kehidupan kita. Ketika kita bermimpi, Tuhan memberikan gambaran apa yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Dan ketika kita semakin jelas melihat gambaran yang bisa terjadi di masa mendatang, itu bisa membangkitkan semangat di dalam kehidupan kita. Semakin jelas apa yang kita lihat, semakin besar juga semangat yang kita miliki. Seorang yang masih single, ketika dia single, jomblo, sendirian gitu ya, lalu Tuhan kasih firman, sebentar lagi kamu akan dapat pasangan, sebentar lagi kamu akan menikah. Nah, ketika Tuhan memberikan janji itu bahwa akan dapat pasangan, akan dapat menikah, langsung ide kreatif yang datangnya dari Tuhan itu ya akan memenuhi yang single tadi itu. Waduh, nanti kalau aku punya pasangan, aku gak sendirian lagi, makan ada yang nemenin, curhat ada yang dengerin gitu ya, shopping ada yang temenin, aku jalan-jalan gak sendirian, gak selfie terus sendirian gitu ya, ada orang yang bisa dinikmatin. Dan juga nanti punya anak, wah impiannya banyak, nanti juga punya rumah impian, nanti bisa begini, bisa lakukan usaha begini.
Jadi ketika impian itu diberikan buat seorang single, impian itu memberikan semangat. Buat seorang pengusaha atau profesional muda, kalau Anda hari ini bekerja, mimpi, satu hari nanti usahaku dari satu depot yang kecil ini ingin jadi depot yang banyak gitu ya. Enggak hanya satu depot, tapi depotnya besar. Dan depotnya ya ikut visi Gereja Mawar Sharon deh. Kalau Gereja Mawar Sharon punya visi 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Anda punya depot, punya cita-cita, punya impian 1000 depot, 1 juta pelanggan misalnya gitu ya. Saya nggak tahu impian Anda ya, tapi itu bisa memberikan semangat. Waduh, hari ini ngerjain depot ini aja udah luar biasa. Nanti berkatnya kalau ada 1000 depot itu kayak gimana lagi gitu ya. Anda bisa bayangkan impian itu ketika memberikan gambaran masa depan, membangkitkan semangat dan gairah dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu Anda perlu mimpi. Kenapa? Supaya Anda ada alasan bangun pagi. Supaya Anda ngerti kenapa Anda harus menjalani kehidupan. Dan mimpi yang dari Tuhan bukan hanya sekedar harta duniawi, bukan hanya sekedar yang tadi personal. Tentang hubungan, keluarga, dan bisnis. Ada juga impian-impian rohani yang Tuhan ingin instill. Yang Tuhan ingin taruh di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda punya keluarga bahagia, tujuannya apa? Tujuannya untuk jadi berkati keluarga-keluarga yang hari ini sedang kesusahan, sedang struggling. Biar dari pernikahanku aku bisa jadi berkat. Dari bisnisku, hari ini aku diberkati dengan berkat keuangan yang luar biasa. Nanti pakai bisnis ini untuk bisa mungkin membantu Mawar Sharon Peduli, bisa bantu untuk perintisan gereja, bisa bantu keluarga yang mungkin sedang membutuhkan. Tuhan pasti kasih rancangan yang lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan hari ini. Amin. Jadi oleh sebab itu mimpi dan penglihatan itu penting karena itu memberikan kita semangat untuk bisa membangun kehidupan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mimpi gunanya apa? Gunanya mimpi adalah untuk bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Mimpi itu memperbesar kapasitas yang hari ini Anda punya. Karena untuk mencapai impian dari Tuhan, Anda perlu berkembang, Anda perlu bertumbuh, Anda perlu banyak belajar. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini Anda ada di posisi level segini, impian Tuhan itu pasti di atas, pasti lebih tinggi. Oleh sebab itu, untuk bisa mencapai misinya Tuhan, Tuhan membawa Anda ke suatu program pertumbuhan rohani. Bukan hanya pertumbuhan rohani, tapi kapasitas yang ada di hati Anda, di pikiran Anda juga harus berkembang. Yang percaya katakan amin. Mengelola satu depot dengan mengelola 1000 depot itu beda. Dan untuk bisa jadi satu depot, jadi 1000 depot, Anda harus bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Ya, kapasitas hati harus bertumbuh. Tadi di ibadah yang pertama saya bicara tentang kapasitas hati. Hati Anda harus bertumbuh. Di ibadah yang kedua, saya bicara tentang kapasitas iman. Iman kita harus bertumbuh, nggak bisa biasa-biasa lagi. Keahlian kita mengelola sesuatu juga harus bertumbuh. Kalau Anda ingin berkembang, Anda ingin dipakai Tuhan lebih lagi, impian Anda ingin tercapai, ada hal-hal yang Anda harus pelajari. Ada hal-hal yang Anda harus benar-benar menggelutinya dengan lebih rajin lagi. Yang percaya katakan amin. Saya visi Gereja Mawar Sharon 20-30-300 dalam waktu dekat ini ya, saya sangat-sangat tertantang. Ya, karena untuk mencapai visi ini rasanya susah sekali, sulit sekali. Benar Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin saya tahu statistiknya ya. Selama gereja berdiri, ketika kegerakan Tuhan ada di tahun 2000, Pastor Philip mulai mencanangkan kegerakan dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Ya, itu 20 tahun Gereja Mawar Sharon itu jumlahnya 45. 45, 46 gitu ya. Kadang ada, kadang harus ditunda ya, dikecilin lagi gitu ya karena ada kendala-kendala yang terjadi. Segitu aja 20 tahun 45-46 gereja. Lalu dicanangkan di tahun 2020 Pastor Philip dapat visi, saya tahu ini visinya Tuhan karena ini mustahil dikerjakan rasanya, tapi nanti saya lihat kita akan menggenapinya. Jadi 10 tahun harus nambah 255 gereja. Katakan, wow banyak ya. Jadi bayangkan 20 tahun
46 gereja, selama 10 tahun ini udah masuk jalan 2 tahun nih. Tahun 2022, sekarang masih ada 8 tahun, kita harus ngejar ketinggalan, masih ada hari ini 51 gereja, masih ada 249 gereja yang harus didirikan. Katakan kiri kanan, pasti bisa gitu ya. Saya mengerti iman itu perlu, kapasitas hati kita perlu berkembang, tapi juga kapasitas otak kita, kapasitas kita berpikir strategis, kapasitas tangan kita mengerjakan sesuatu juga harus berkembang. Yang percaya katakan amin. Ketika impian dari Tuhan itu diberikan di dalam kehidupan Anda, adalah tujuannya untuk bisa memaksimalkan potensimu hari ini yang belum pernah dijamah, yang belum pernah Anda pikirkan Anda punya. Karena ketika Tuhan mau bawa Anda ke satu impian yang luar biasa, pasti perubahan terjadi dari diri Anda terlebih dahulu. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu harus punya impian. Kalau tidak punya impian untuk bisnis Anda, paling tidak adopsi visi gereja. Karena Anda punya peranan di dalam visi gereja ini. Adopsi, kalau saya 20-30, oh berarti harus mulainya dari CG ya. Oh saya pengen jadi CGL 20-30, saya kan pasti butuh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya volunteer demi volunteer. Saya mau adopsi lah hari ini saya belum pelayanan, biar saya nanti pelayanan. Nanti saya bisa jadi CGL, saya bisa jadi apa? Saya mau jadi coach lah Tuhan, biar aku berkembang. Aku kan pengusaha, mungkin aku gak ada waktu nih hari Minggu. Waktu Minggu untuk keluarga. Ya, tapi aku punya kapasitas keuangan. Biarlah nanti dari semua income yang aku dapat, aku mau sisihkan untuk perintisan gereja-gereja yang baru. Mungkin bukan di Surabaya, mungkin ada satu kota tertentu. Mungkin ada bisnis yang Anda ingin kembangkan untuk bisa mendukung. Amin, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali mimpi dan penglihatan yang kita bisa lakukan ketika kita mendekat sama Tuhan. Dan kapasitas Anda pasti akan dikembangkan. Jadi hari ini jangan katakan nggak bisa lebih dahulu. Jangan katakan mustahil. Walaupun tantangannya ada di depan, Tuhan ingin memproses kita semua untuk bisa mencapai visinya ini. Amin. Dulu saya pikir ya, saya ini orangnya dulu gak suka olahraga, Bapak Ibu sekalian. Dulu lari 3 kilo rasanya kok capek banget gitu ya. Harus dipijit-pijit, harus refleksi, baru lari 3 kilo Bapak Ibu sekalian. Makannya jauh lebih banyak daripada larinya. Lari 1 jam, makan sarapan 2 jam Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kebanyakan ngobrol, kenapa? Karena dulu pikirannya gak mampu. Tapi saya latihan demi latihan. Singkat cerita saya bisa lari tuh ya. Ada teman lari saya tuh di depan. Ada di sana Buntoro ya, Yani ada di depan. Terakhir saya lari 70 kilo Bapak Ibu sekalian. Harus larinya 17 jam. Saya gak pikir saya bisa. Puji Tuhan saya selamat sampai hari ini masih berdiri. Haleluya. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan gitu ya. Artinya apa? Ada kapasitas di dalam diri kita yang kalau kita mau kembangkan, kalau kita mau serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa lipat kali gandakan. Yang percaya katakan amin. Yang penting Anda mau, yang penting Anda berkata, Tuhan aku mau adopsi visi ini. Jangan katakan tidak bisa terlebih dahulu. Tapi melangkahlah, di situ Tuhan akan perlengkapi. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, mimpi dan penglihatan itu memberikan pengharapan ketika kita menghadapi tantangan. Di ibadah sebelum ini saya katakan, kalau Anda bergerak di dalam visinya Tuhan, mimpi itu selalu datang berdampingan dengan masalah. Seperti koin yang bermata dua. Ada satu mimpi yang besar, di belakangnya pasti ada tantangan yang besar. Kalau impiannya kecil, tantangannya kecil. Kalau impiannya sedang, tantangannya sedang. Kalau impiannya besar, tantangannya besar. Kalau impiannya besar sekali, tantangannya juga besar sekali. Siapa di sini yang mau impian yang besar sekali? Lambaikan tangan Anda. Ayo, yang mau katakan kiri kanan, saya mau impian yang besar sekali. Sambil senggol. Yang mau impian yang besar sekali, angkat tangan Anda. Yakin? Yakin ya? Karena banyak dari kita pengen impian yang besar sekali, tapi masalahnya kecil-kecil aja. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Anda pengen bisnisnya besar tapi gak mau ribet. Bisa gak diberkati tanpa ribet? Kayaknya susah ya Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan pasti kasih tantangan ketika kita mengerjakan impian yang besar itu.
Nah tapi jangan lihat tantangannya. Kalau Pastor Philip selalu katakan, kalau lihat donat jangan lihat lobangnya. Tapi lihat rotinya yang ada di sekitar donat itu. Ketika Anda ngambil koin yang namanya impian yang besar sekali, di belakangnya juga ada tantangan, ambil itu semua. Dan lihat impian itu supaya impian itu menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Supaya kita terus bergerak maju, kita move on dari comfort zone kita, masuk ke zona iman. Tidak menghidupi hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup di dalam perjalanan iman yang menyenangkan. Yang percaya katakan amin. Jadi impian itu selalu memberikan kita pengharapan. Saya hari ini bermimpi untuk anak-anak saya. Saya dari mereka kecil, saya punya impian, Tuhan satu hari nanti aku akan menyekolahkan anakku ke luar negeri. Aku punya impian anak-anak yang ini bisa belajar, bisa diberkati, bisa dapat pengalaman sekolah di luar negeri. Ini impian seorang bapak buat anak-anaknya. Dan waktu ngejalaninya susah loh Bapak Ibu sekalian. Saya harus nabung, saya harus hemat-hemat sedemikian rupa. Income juga kadang ada bagus, kadang juga enggak gitu ya. Jadi apalagi sekarang saya sudah memberikan hidup saya sepenuhnya sebagai full timer di gereja Mawar Sharon. Kadang-kadang untuk mikirin gimana caranya anak luar negeri itu benar-benar perlu iman Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita sempat nabung. Tapi hari-hari ini tantangan demi tantangan itu naik. Makin banyak Bapak Ibu sekalian. Anak saya satu sekolah harga bensin naik. Bingung saya. Harga bensin dari $4 sekarang jadi $6 Bapak Ibu sekalian. Inflasi jadi tinggi sekali, biaya-biaya jadi mahal, hitungan-hitungan saya jadi rasanya gak masuk akal nih. Bisa gak sampai selesai nih, sampai lulus nih, bisa gak ini semuanya? Galau gak? Galau. Takut gak? Takut gitu ya. Tapi tantangan bukan untuk menekan kita. Yang percaya katakan amin. Tantangan itu untuk mendewasakan kita. Tantangan diberikan untuk bisa memberikan kita kekuatan. Tantangan itu membuat kita benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Tantangan mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau Anda mau menghadapi tantangan Anda, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Look at your dreams. Lihat impian Anda yang penuh dengan kemustahilan, yang penuh dengan ketidakmungkinan itu. Jangan lihat tidak mungkin, jangan lihat mustahil. Tapi lihat, di balik itu semua ada perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Di balik itu semua pasti ada air mata. Saya tahu pasti ada air mata. Pasti ada lutut yang harus berlutut dan berdoa. Harus ada teriakan-teriakan. Benar-benar untuk bisa minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi disitulah letaknya ketika kita mengejar mimpi. Ketika kita mencapai impian, nanti kita mengerti bahwa hasil akhir itu bukan segalanya. Tapi proses untuk bisa mencapai hasil akhir, itu yang jadi indah. Hasil akhir hari ini jadi goal utama. Tapi kita nanti akan mengerti bahwa hasil akhir itu hanya byproduct atau goal yang kedua. Goal yang pertama adalah proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya berdoa semoga Anda ngerti nanti. Ketika kita ngejar mimpi sama-sama. Tuhan interested dengan siapa kita, bukan apa impian kita. Tuhan itu tertarik dengan proses. Kita ini bisa jadi apa, bukan kita bisa memiliki apa. Yang percaya katakan amin. Kita jadi apa itu Tuhan, tadi saya cerita, seperti anak saya. Nanti saya tahu anak saya bakal jadi sukses, bisa jadi berhasil gitu ya. Tapi saya nggak minta suksesnya, saya nggak minta uangnya, saya nggak minta dia itu bisa biayain saya nanti. Kalau saya sama istri saya udah tua gitu ya. Nanti bisa beliin apa-apa, bisa ajak jalan-jalan. Saya nggak ngejar itu gitu ya. Saya ngejar anak saya bisa jadi orang sukses, bukan suksesnya. Betul Bapak Ibu sekalian? Sama seperti Tuhan.
nanti ketika kita mengejar mimpi, impian itu seperti awal untuk memulai, tapi tujuan akhirnya bukanlah impiannya. Tujuan akhirnya pasti siapa kita bisa menjadi di hadapan Tuhan. Amin. Yang terakhir, impian itu mengubah sebuah kesuksesan menjadi sebuah keberartian. Sukses bukan hanya orang yang sukses, bukan berarti orang yang hidupnya penuh dengan arti. Tapi kalau orang yang hidupnya penuh arti, biasanya dia orang yang sukses. Karena arti, meaning, significant is not the same as success. Significant itu berbeda dengan yang namanya sukses. Saya kasih contoh gitu ya. Suatu hari saya pergi ke Sulawesi Utara, masuk ke kampung, naik gunung Bapak Ibu sekalian. Ini perjalanan misi. Di kampung itu belum ada listrik yang masuk. Jadi masih pedalaman lah. Waktu itu tahun lama sih. Jadi tahun 96 kalau nggak salah saya ke sana. Jadi listrik belum merata Bapak Ibu sekalian. Dan saya ke kampung itu di daerah Sulawesi Utara. Ini tinggi naik ke gunung gitu ya. Nah saya lihat, saya pikir waktu awal, wah masuk ke kampung ini pasti keadaannya nggak enak. Tapi pas saya sampai di sana, ternyata kampungnya bagus Bapak Ibu sekalian. Rumah-rumahnya nggak dari kayu gedek yang jelek gitu ya. Rumahnya beton semua. Tapi kenapa? Saya bilang kok rumahnya keren-keren nih kayak rumah di kota. Saya bilang gitu ya. Ternyata daerah itu walaupun di kampung, penghasilannya adalah sarang burung walet. Jadi naik ke gunung, ini yang asli bukan di rumah. Naik ke gunung, ambil burung walet. Nah kalau lagi panen, itu bawa duitnya pakai karung Bapak Ibu sekalian, saking banyaknya. Mereka nggak ngerti bank gitu. Nah, waktu saya bertamu, kunjungan kan penginjilan. Dari rumah ke rumah, saya perhatikan mereka itu punya lemari es. Dan uniknya, lemari esnya mereka itu ditaruhnya di ruang tamu. Nah pertanyaan saya waktu lihat lemari es di ruang tamu, kenapa itu lemari es ada di ruang tamu? Pertanyaan saya kedua, kampung ini gak ada listriknya, lemari esnya ini nyalainnya bagaimana? Ternyata lemari es adalah lambang kesuksesan. Kalau orang semakin kaya, mereka punya lemari es semakin gede. Jadi ditaruh harus di ruang tamu, supaya orang tahu gua punya lemari es. Tapi apakah itu tujuan lemari es? Bukan. Lemari es tujuannya untuk menyimpan makanan, bukan untuk pamer-pameran. Ya. Nah kedua, listrik, gak ada listrik. Nah ini lemari es gimana nyalainnya? Gak ada listrik. Ditunjukin, pas dibuka, lemari esnya isinya bukan makanan, isinya baju. Ternyata lemari esnya bukan untuk menyimpan makanan, tapi jadi lemari baju. Itu yang menciptakan kulkas langsung sakit hati. Lihat kulkasnya dipakai bukan untuk menyimpan makanan, bukan untuk mengawetkan makanan, tapi untuk menyimpan baju. Dia sukses sih jadi lemari, tapi tidak menjalankan fungsinya. Dia bisa menjadi simbol status keberhasilan buat seseorang jadi bangga. Tapi apakah itu tujuannya? Jadi seorang pencipta lemari es, ciptain lemari es? Enggak. Kita semua juga demikian Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan menciptakan kita, ada tujuan yang mulia yang Tuhan kasih. Dan itu bukan hanya sekedar sukses. Yang percaya katakan amin. Ada signifikannya, masing-masing Anda ada peranannya. Saya memainkan peranan di belakang layar untuk menjadi seorang yang mendukung pelayanan Gereja Mawar Sharon di sisi manajemen, leadership, dan strategi. Itu tujuan saya. Saya nggak mainkan peranan jadi pengkhotbah, walaupun khotbah bisa. But this is not my main task, bukan tugas utama saya. Tugas utama saya tetap di belakang layar, fungsinya sesuai peranannya masing-masing. Hari ini Anda juga punya tugas seperti demikian. Anda bisa jadi businessman, bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi pelajar, bisa jadi profesional muda, bisa jadi mahasiswa, apapun juga pasti ada tujuannya. Tapi itu hanya yang kelihatan di luar. Anda harus cari lebih dalam lagi, mendekat sama Tuhan. Kalau aku jadi pengusaha, tujuanku apa? Karena pengusaha banyak. Amin, Bapak Ibu sekalian. Supaya Anda hidup yang sekali ini kita jalankan dengan maksimal. Yang percaya katakan amin. Jadi mimpi
Yang keempat adalah menjadikan kita hidup ini penuh dengan arti. Enggak hidup yang sekedar hidup aja. Hidup yang benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Hidup bukan untuk hidup diri kita sendiri. Amin. Nah, hari ini saya ingin kita belajar dari satu tokoh. Ya, satu tokoh yang mengejar mimpinya. Di Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai 15. Impian yang enggak mudah. Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai 15. Abraham. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan kau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Nah, kita ingin belajar dari Abraham dan Sarah. Ketika dia mengejar impiannya, apa sih yang terjadi? Kalau kita tahu tadi, mimpi dan penglihatan itu penting dalam kehidupan kita. Nah, Abraham dan Sarah ketika saya doakan, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena Abraham dan Sarah ini mengalami impian yang tertunda, delay. Dia dapat visinya banyak banget gitu ya. Dia udah nunggu udah lama. Namanya pun juga udah diganti dari Abram jadi Abraham. Abraham artinya bapak segala bangsa. Jadi udah memperkenalkan dirinya namanya Abraham. Nama saya Abraham, bapak segala bangsa. Kalau ke Starbucks kan biasanya ditanya tuh ya, "Kamu namanya siapa?" "Abraham." Namanya bapak segala bangsa. "Kamu memang anaknya berapa?" "Belum ada." Nah, coba bayangkan ya. Kalau di setiap kali ditanya namanya Abraham, tapi kalau ditanya udah punya anak, belum punya anak, masih nggak ada. Mungkin sambil tulis namanya itu karyawan ketawa-ketawa gitu. "Ini kok lucu banget nih bapak ini," gitu ya. Nah, mungkin juga hari-hari ini kita punya impian. Dulu kita pernah punya impian. Waktu masih muda, waktu kita on fire sama Tuhan. Waktu kapanlah Anda dapat visi dan janji dari Tuhan. Hari ini tapi tidak Anda jalankan, tidak Anda kerjakan. Karena apa? Untuk visi itu jadi kenyataan, ternyata perlu waktu. Ini momen kedua di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, kita belajar satu prinsip ya. Ada tiga prinsip yang kita ingin belajar dari ketika Abraham mengejar mimpinya. Yang pertama dikatakan firman-Nya ya, di ayat yang lalu kata mereka, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, garis bawahi kata firman-Nya. Ketika kita ingin mengejar mimpi kita, kembali lagi kepada janji Tuhan. Amin. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan katakan atau janjikan di dalam kehidupan kita? Nah, biasanya janji dari firman Tuhan itu besar ya. Janji firman Tuhan hari itu tidak instan kita bisa realisasikan. Janji dari firman Tuhan tujuan utamanya pasti bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk bisa memberkati orang lain. Ya. Jadi ketika Abraham dapat bapak segala bangsa, itu bukan untuk namanya Abraham sendiri aja, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda melihat kembali apa sih janji yang Tuhan pernah janjikan di dalam kehidupan Anda. Saya ingat beberapa tahun lalu, tepatnya 14-15 tahun yang lalu gitu ya. Ketika saya bersama dengan istri saya
sedang bekerja. Waktu itu saya bekerja sama mertua saya, orang tua keluarga istri saya punya perkebunan kelapa sawit, dan hari itu saya sedang bekerja sama papa mertua saya. Dan ketika saya kerja, saya sudah dekat sama Pastor Philip, dan saya suka mission trip sama Pastor Philip. Suka mission trip gitu ya. Nah ketika mission trip, saya semakin ngerti visi Gereja Mawar Sharon, 1000 gereja lokal, 1 juta murid. 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Di satu malam, saya dibangunkan Roh Kudus, dan Roh Kudus menaruh 1000 gereja lokal, 1 juta murid itu di hati saya. Saya bangun, saya sampai jatuh cinta sama 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Entah kenapa hari itu saya jatuh cinta banget gitu ya. Dan hari itu saya nangis. Saya nangis, saya doa, Roh Kudus jamah gitu ya. Dan ketika saya ngalamin jamahan Tuhan, Roh Kudus ngomong, kamu akan jadi salah satu yang membangun 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Lebih nangis lagi Bapak Ibu sekalian, karena hari itu saya bukan jemaat Gereja Mawar Sharon, saya sedang ibadahnya di gereja lain ya. Saya juga ada di kota lain, tidak ada di Surabaya, ada di Pekanbaru. Tapi saya terima janji itu. Saya nangis, saya terima jamahan Tuhan. Lalu Roh Kudus bawa saya, kamu ke kamar belajar kamu gitu ya. Saya ke kamar belajar, saya doa di kamar belajar karena istri, anak-anak lagi tidur Bapak Ibu sekalian. Nah di kamar belajar saya itu ada peta. Dan saya buka peta, saya doain tuh peta-peta gitu ya. Saya doain pulau demi pulau, kota demi kota, provinsi demi provinsi. Yang saya nggak lihat di kota di peta itu, waktu saya beli saya nggak lihat. Itu ternyata ada jumlah provinsi, jumlah kabupaten, jumlah kecamatan, jumlah penduduk di peta itu. Akhirnya saya buka laptop saya catetin provinsi ini, kabupatennya berapa, kecamatannya berapa. Saya mulai hitung-hitung jumlah orangnya berapa. Nih perlu gereja berapa di sana. Jadi saya jadi research deh gitu ya. Selain doa, research dan development. Jadi Tuhan Roh Kudus jamah. Dan ketika jamah, Roh Kudus janjikan, satu hari nanti kamu akan ikut ambil bagian. Saya gak ngerti bagaimana. Kendalanya banyak banget. Bisnis gak mungkin ditinggalkan. Hari itu saya kerja sama papa mertua saya. Gak bisa main tinggal begitu aja. Tapi saya percaya Tuhan bisa bukakan jalan. Saya ngobrol sama Pastor Philip. Saya pikir Pastor Philip, ya udah kamu langsung aja pindah gitu ya. Atau langsung aja. Dijawab gini, gak usah, kamu tetap aja di gereja kamu. Tetap aja ngerjain apa yang kamu lakukan. Langsung down kan Bapak Ibu sekalian. Udah semangat langsung down gitu ya. Tapi Roh Kudus terus berjanji, terus berfirman, terus berkata. Dan singkat cerita, saya sampaikan lagi impian saya sama Pastor Philip. Dan Pastor Philip katakan, kalau kamu sungguh-sungguh ingin menjadi bagian dari 1000 gereja lokal 1 juta murid, kamu pindah ke Surabaya. Waduh, pindah Surabaya, Bapak Ibu sekalian, tantangannya banyak. Saya gak punya teman, gak punya saudara, gak punya usaha, gak punya apa-apa, gak kenal siapa-siapa ke Surabaya. Istri saya mau apa enggak, saya ngomongnya bagaimana sama papa mertua, macem-macem. Keuangannya bagaimana, wah banyak sekali. Misi dari Tuhan biasanya mustahil di awal. Sampai kita menjalaninya dan kita akan terima penggenapannya. Amin. Tapi kalau mustahil di awal, is normal. Tantangan besar di awal, is okay. Biasa aja. Singkat cerita, saya terus melangkah dan meninggalkan semua usaha untuk ada di Surabaya. Hari ini saya lagi mengerjakan visi. Tantangan demi tantangan banyak. Godaan demi godaan banyak, tapi setia mengerjakan visi dari Tuhan. Kita harus berpegang kepada apa? Janjinya sekali lagi. Ketika kita down, ketika kita lemah, ketika kita, gimana ini ya? Ingat janji Tuhan. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Lalu dikatakan berikutnya, dan Sarah di ayat tadi. Jadi poin pertama dari Abraham. Apa sih janji firman Tuhan dalam kehidupan Anda? Yang kedua, Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Nah itu. Ketika dapat mimpi, biasanya mimpi dari Tuhan itu mustahil. Tapi catat ini,
Tuhan tidak dibatasi oleh keterbatasan hidup kita. Impian dari Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan keadaan kita hari ini. Di ayat yang berikutnya dikatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Bahkan, catat lagi poin ini, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ketidakpercayaan kita. Begitu luar biasanya Allah kita. Sarah ketawa, kenapa? Dia tidak percaya. Dia lihat keadaan yang terbatas, udah tua, mati haid, udah gak mungkin. Tapi kalau impian dari Tuhan, janji dari Tuhan, keadaan yang terbatas bisa dirubah jadi tidak terbatas. Kalau Anda tidak percaya, Tuhan bisa rubah jadi percaya. Amin. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Hari ini lihat keterbatasanmu hari ini, karena Tuhan ingin rubah jadi tidak terbatas. Tuhan kita sanggup melakukan itu semua. Di ayat yang terakhir, dikatakan itu ya, lalu Sarah menyangkal, kan ditanya, kamu kok ketawa? Lalu Sarah menyangkal, bohong lagi. Katanya aku tidak tertawa, di ayat yang ke-15. Aku tidak tertawa sebab ia takut, ya kan? Udah ketawa, tidak percaya, lalu bohong sama Tuhan karena dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saya lihat ayatnya pakai tanda seru sih. Tuhan marah apa enggak nih ya ketika Sarah tidak percaya? Mungkin Tuhan marah, tapi Tuhan tetap berkuasa. Puji Tuhan, marahnya Tuhan itu tidak membuat dia membatalkan janjinya. Amin. Kalau kita diledekin begitu, emang gua nggak bisa nih, emang gua nggak sanggup, ya udah, gua buktikan nggak sanggup, nggak apa. Misalnya kita janji makan, apa kamu bisa bayarin saya makan? Kalau kita biasanya ya udah, gua nggak bayar makan, ngapain, ya kan? Lu nggak percaya sama gua. Tapi Tuhan tuh enggak lu. Tuhan tidak mudah tersinggung ternyata. Amin. Walaupun Sarah ketawa, walaupun hari ini di hati kita tidak percaya, jika Tuhan sudah berfirman, Ia pasti akan menggenapi janjinya. Yang percaya katakan amin. That's how good it is. Itulah baiknya Tuhan. Itulah dahsyatnya Tuhan. Itulah luar biasanya Tuhan. Amin. Hari ini kalau ada mimpi yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupanmu, belum terlaksana, rasanya gak mungkin, bahkan Anda sudah umpet. Mungkin ada impian bahwa Tuhan akan memakai hidupmu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memberkati pernikahanmu, macam-macam impiannya. Hari ini mungkin Anda katakan, apa bisa ya? Mari kita percaya. Dia mampu, Dia bisa memberikan segala sesuatu itu dalam kehidupan kita. Amin.